lagi. Ini Tari masih ngomongin peer-to-peer lending. Kalau di video sebelumnya aku bilang lebih baik kita pilih pendanaan produktif di peer-to-peer lending, tapi aku mau cerita tentang pengalaman pendanaan aku di platform peer-to-peer lending yang pendanaannya konsumtif. Ada banyak banget review tentang asetku. Tahu kan, asetku tuh ada sih yang nggak suka atau ngasih review negatif, tapi ada juga yang suka sama si asetku ini. Terus kalau misalnya kalian belum ada yang coba pendanaan di asetku ini, maka aku akan share pengalaman aku pendanaan di asetku ini. Asetku adalah satu-satunya peer-to-peer lending yang aku danai meskipun ini pendanaan konsumtif. Sebetulnya kalau ngomongin soal konsumtif, aku kurang suka sih pendanaan konsumtif seperti ini, karena itu kan kita tuh minjemin uang buat orang yang sebetulnya gak butuh-butuh banget. Gini-gini, kalau misalnya di asetku ini, asetku bekerja sama dengan Akulaku, di mana Akulaku ini adalah platform untuk pinjaman online. Contohnya, misalnya aku pengen beli HP, tapi aku nggak punya uang, atau aku mau nyicil, tapi aku mau nyicilnya gak ke bank, nggak pakai kartu kredit, jadinya aku nyicil ke Akulaku. Nanti Akulaku akan kasih pinjaman beserta bunga, yang bunganya juga nggak kecil. Terus udah deh aku bisa dapat HP-nya dengan pinjaman di Akulaku itu. Sebenarnya HP ini nggak butuh-butuh banget kan, maksudnya bisa kan sebenarnya aku nggak berganti HP, tapi aku pinjem di Akulaku dan aku maunya gitu bayar bunga yang besar ke Akulaku. Pinjaman konsumtif ini kurang bermanfaat, ibaratnya nggak akan membantu suatu cash flow usaha ataupun membantu membesarkan usaha yang dibuat gitu. Jadi sebetulnya aku emang kurang suka, tapi itu secara sosial ya, karena kalau misalnya kita bandingin ke peer-to-peer lending lainnya, kita akan menemukan banyak opsi yang pendanaannya itu produktif. Jadi secara sosial oke juga. Itu sih yang aku kurang cocok secara sosial. Tapi kalau misalnya ngomongin bunga yang didapatkan dari pendanaan kita di asetku itu, aduh udah deh, emang itu bunganya gede banget. Aku juga bingung kenapa ya bisa sebesar itu bunganya, dan gampang banget loh untuk pendanaan di asetku. Jadi kalau di asetku ini setiap jam 10 paginya mereka akan restart pendanaan-pendanaan yang ada. Contoh pendanaannya itu seperti ini, ada banyak pilihannya. Termnya juga mulai dari 15 hari sampai berbulan-bulan, kita mau berapa lamanya. Aku udah coba beberapa produk pendanaan yang ada di asetku. Nah setelah pendanaan pun tuh mudah banget untuk kita dapetin uang kita kembali. Jadi kita nggak perlu melakukan ataupun request withdraw untuk uang kita setelah pendanaan, karena uang setelah pendanaan kita itu akan otomatis dikreditkan ke rekening kita H+1. Betulnya dari asetku pun mereka akan nawarin kita dengan tambahan 1% bunga saat pendanaan itu selesai. Jadi misalnya kita ada pendanaan di awal untuk pertama kalinya 22 hari, lalu di hari ke-22 itu ada notifikasi dari asetku, kamu mau nggak lanjut lagi di sini? Kalau lanjut kita tambah 1% loh. Langsung kan aku di situ penasaran banget sih, akhirnya aku coba, dan bener aja bunganya tambah 1%. Jadi bunga yang aku dapatkan sebelumnya akan dilakukan pendanaan juga di pendanaan selanjutnya. Memang sih compounding interest ya, ada bunga yang berbunga di situ. Kalau misalnya ngomongin bunga di asetku dan bagaimana cara kerjanya, kalau di asetku ini kita nggak tahu, kita nggak bisa milih uang kita tuh mau dipinjemin ke borrower yang mana aja sih, karena dari pihak asetku itu katanya untuk mengurangi resiko pendanaan yang ada, sehingga pihak asetku akan membagikan uang pendanaan kita ke banyak borrower. Jadi asetku di sini yang berperan sebagai penentu siapa saja borrowernya dan berapa aja nominalnya.
kalau misalnya kita cek di detailnya pun kita nggak akan tahu, karena di sini ada semua inisial dan inisial borrower dan berapa jumlah pinjamannya yang kita danai. Tapi sejauh ini aku berjalan di asetku sih semuanya berjalan dengan lancar dan withdraw tepat pada waktunya, karena di asetku sendiri ini mereka klaim bahwa asetku memiliki kerjasama dengan asuransi gagal bayar dari Stako Mandiri. Sampai saat ini juga dibilang lebih dari 5 bulan dan belum ada gagal bayar sama sekali. Oke gitu teman-teman, buat referensi ke kalian, gimana sih kalau pendanaan di asetku. Sebetulnya aku melihat bahwa meskipun asetku ini pendanaan konsumtif, mungkin untuk sebagian orang memang ada yang memerlukan pendanaan dalam tenor singkat dan bunga yang besar, tapi itu terserah kalian mau atau enggaknya, itu boleh kalian pilih sendiri. Gitu aja referensi dari aku tentang pendanaan di asetku. Kalau misalnya teman-teman mau mulai, teman-teman boleh masukin kode referral aku ya yang ada di sini. Makasih semua. Sampai jumpa teman-teman.